Setiap hari, bahkan setiap detik, dunia kesehatan itu menghasilkan data yang jumlahnya luar biasa banyak, mulai dari rekam medis, hasil lab, sampai gambar-gambar dari scan MRI. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memanfaatkan semua informasi ini buat menyelamatkan lebih banyak nyawa? Yuk, di pembahasan kali ini kita akan menyelami dunia big data di layanan kesehatan, melihat potensinya yang keren banget, dan juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu masalah utamanya. Kita ini udah nggak lagi ngomongin tumpukan berkas kertas di lemari dokter ya. Yang kita hadapi sekarang adalah lautan informasi digital yang saking besarnya, saking kompleksnya, sampai-sampai mengolahnya aja jadi sebuah tantangan raksasa. Coba deh lihat gambar ini. Ini nunjukin betapa rumitnya ekosistem layanan kesehatan kita sekarang. Data itu ngalir dari mana-mana. Rumah sakit, pasien, jam tangan pintar yang kita pakai, bahkan sampai lembaga riset. Nah, gimana caranya kita bisa menyatukan dan memahami semua potongan informasi yang saling terkait ini? Pusing kan? Dan ini bukan sesuatu yang terjadi sesekali. Bayangin aja, setiap detiknya ada tsunami data baru yang tercipta. Ada rekam medis baru, hasil lab keluar, bahkan data genetik kita dipetakan. Skalanya itu benar-benar masif dan yang lebih gila lagi, terus bertambah tanpa henti. Terus gimana cara kita menghadapi gelombang data raksasa ini? Nah, disinilah analitik big data masuk sebagai pahlawan. Ini adalah seperangkat alat yang emang dirancang khusus buat menangani kerumitan dan skala data kayak gini. Biar gampang, kita bisa lihat kerangka kerjanya yang dikenal sebagai 5V. Jadi, kerangka buat memahami apa itu big data dikenal dengan sebutan 5V. 5 karakteristik inilah yang bikin big data beda dari data biasa. Ada volume, variety, velocity, veracity, dan value. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih jelas. Pertama, sudah pasti volume. Ini yang paling jelas ya. Kita ngomongin soal jumlah data yang, ya ampun banyak banget. Kita udah nggak lagi ngomongin gigabyte atau terabyte, ini levelnya udah jauh di atas itu. Biar kebayang segede apa, estimasi di tahun 2020 aja, total data kesehatan di seluruh dunia itu mencapai sekitar 35 zettabyte. 1 zettabyte itu sama dengan 1 triliun gigabyte. Kalau data segitu banyak disimpan di kepingan DVD, terus DVD-nya ditumpuk, tumpukannya itu bisa sampai ke bulan dan balik lagi. Gila kan? Ini skala yang benar-benar di luar bayangan kita. V yang kedua adalah variety alias keragaman. Lupakan deh tabel-tabel Excel yang rapi. Data kesehatan itu justru berantakan, dalam artian yang bagus. Bentuknya macem-macem banget, dari yang terstruktur rapi sampai yang benar-benar acak. Coba deh pikirin, ada catatan tulisan tangan dokter yang harus dianalisis, ada gambar-gambar medis kayak MRI, ada angka-angka hasil lab, resep obat, bahkan sampai urutan genetik kita yang super rumit. Semua jenis data yang beda-beda ini harus bisa diproses barengan. V yang ketiga, ini penting banget, velocity alias kecepatan. Datanya bukan cuma besar dan beragam, tapi juga muncul dengan super cepat. Dalam situasi kritis, kayak pas pemantauan pasien selama operasi, data ini harus diproses detik itu juga, secara real time. Karena di sini, kecepatan bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Dan 2 V terakhir yang nggak kalah penting, veracity dan value. Veracity itu soal keakuratan. Datanya bisa dipercaya nggak? Akurat nggak? Sedangkan value itu soal nilai. Data ini ada gunanya nggak? Bisa ngasih kita wawasan baru nggak? Soalnya percuma kan punya data segunung dan secepat kilat kalau isinya salah atau nggak bisa dipakai buat apa-apa. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah kenalan juga sama solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih semua analisis canggih ini beneran dipakai di lapangan untuk mengubah dunia kedokteran? Kalau kita sederhanain, prosesnya itu kira-kira kayak gini. Data mentah dari segala sumber dikumpulin, terus dibersihin dan diproses, diubah jadi format yang bisa dianalisis. Nah, dari situ, barulah kita bisa menghasilkan output, entah itu laporan, prediksi, atau wawasan berharga yang bisa langsung dipakai sama dokter atau perawat. Salah satu bidang yang paling kerasa dampaknya itu adalah analisis citra medis. Tahu kan, gambar-gambar hasil ronsen, CT scan, dan semacamnya? Nah, ini adalah area di mana ketepatan diagnosis itu penting banget. Nah, lihat deh gambar-gambar pindaian ini. Ini contoh nyatanya. Algoritma big data itu bisa dilatih buat menganalisis gambar-gambar kayak gini dan menemukan pola-pola yang sangat kecil yang mungkin aja kelewat oleh mata manusia. Secapek apapun dokternya, ini ibaratnya kayak punya asisten super teliti buat bantu dokter mendiagnosis.
Hasilnya, wah ini bisa menyelamatkan nyawa. Kita ngomongin soal deteksi tumor jauh lebih awal, menemukan penyumbatan pembuluh darah sebelum menyebabkan serangan jantung, sampai membantu dokter memetakan organ dengan super presisi sebelum operasi. Ini benar-benar masa depan dunia diagnosis. Pemanfaatan keren lainnya ada di bidang bioinformatika. Di sini, kita pakai big data buat membaca buku manual tubuh kita sendiri, yaitu kode genetik alias DNA kita. Coba bayangin, fakta ini aja udah bikin geleng-geleng kepala. Data urutan genom dari satu orang aja, satu orang, ukurannya itu bisa sampai 200 GB. Sekarang kalikan itu dengan ribuan atau jutaan orang. Nah, inilah kenapa kita butuh banget perangkat big data buat mempelajari semua ini. Dan, ujung-ujungnya, menciptakan obat yang benar-benar personal buat tiap individu. Sekarang, mari kita lihat ke depan. Sama seperti teknologi revolusioner lainnya, big data di dunia medis ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ada janji-janji yang luar biasa, tapi di sisi lain ada juga risiko-risiko yang harus kita waspadai banget. Di sisi manfaat, janjinya itu manis banget. Penyakit bisa dideteksi lebih dini, biaya kesehatan bisa jadi lebih murah, dan bahkan ada harapan kita bisa menemukan obat buat penyakit kayak kanker. Tapi, di sisi tantangan, ada PR besar. Gimana caranya kita menjaga keamanan data ini dari peretas? Analisisnya juga super rumit. Dan yang paling penting, gimana kita bisa menjamin privasi pasien tetap nomor satu? Jadi, pada akhirnya kita sampai ke pertanyaan kunci. Big data ini jelas menjanjikan sebuah revolusi di dunia kedokteran, sebuah lompatan besar buat kita semua. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke kita. Apakah kita sudah siap untuk mengelola semua resiko yang datang bersamanya, terutama soal privasi dan keamanan data kita semua? Ini adalah obrolan penting yang harus kita bahas bersama-sama seiring kita melangkah ke era baru layanan kesehatan.